Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman yang tercinta? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap di rumah, jaga kebersihan, hindarkan dari kerumunan, dan semangat untuk belajar walau kita dipisahkan dengan jarak. Mari sebelum kita lanjutkan yang materi yang lalu, terlebih dahulu kita mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang lalu kita telah di akhir mempelajari tentang kelompok plantae. Sekarang kita lanjutkan tentang materi bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak memiliki berkas pembuluh angkut xilem dan flum, sehingga tumbuhan lumut termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. Yang kedua, tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. 3. Hidup di tempat-tempat lembab. 4. Berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. 5. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif atau gametofit dan fase vegetatif sporofit. Struktur tumbuhan lumut beserta bagian-bagiannya dapat kalian perhatikan gambar 2.13 di samping. Setelah kalian perhatikan, kalian simak pembagiannya. Ada contoh tumbuhan lumut antara lain lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Selanjutnya yang B, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki berkas pembuluh angkut xilem dan flum, sehingga termasuk tumbuhan berpembuluh. 2. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. 3. Habitat menempel pada pohon epiphytes dan ada yang hidup di tanah. 4. Berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. 5. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif atau sporofit dan fase vegetatif gametofit. Struktur tubuh tumbuhan paku beserta bagian-bagiannya dapat kita simak di gambar 2.14 di samping. Ini setelah musim penghujan biasanya kita dapati tumbuh sendiri di dinding-dinding pagar. Kalian simak perlahan-lahan. Itu contohnya tumbuhan paku antara lain suplir, adiotium, paku tanduk rusa, semanggi, dan paku ekor kuda. C. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji memiliki ciri-ciri antara lain organ tubuhnya sudah lengkap, menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan, dan mempunyai berkas pembuluh. Kita simak halaman berikutnya, yaitu berdasarkan posisi biji terhadap daun buahnya,
spermatofita dikelompokkan menjadi dua subdivisi, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Nah, apa saja ciri-ciri kedua tumbuhan tersebut? Nah, bagaimana sistem klasifikasi pada tumbuhan tersebut untuk mengasah kemampuan kalian? Kita memang harus tahu terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengelompokkan tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, berdasarkan kita mengamati tadi, di sini kita akan membagi dua jumlah keping lembaga yang monokotil Doneae, tumbuhan berkeping, dan satu dan dikotil, tumbuhan berkeping dua. Ada bagan di bawah, spermatofita dibagi menjadi dua, Gymnospermae dibagi lagi menjadi 5 bagian. Ya, ini berakal tunggang, batang dan akar berkambium, daun sempit, tebal dan kaku, tidak memiliki bunga tetapi memiliki strobilus, biji tidak terlindung daun buah. Angiospermae ini kelasnya kita bagi menjadi dua, monokotil dan dikotil. Kita lihat di situ monokotil yaitu kotiledon berjumlah dua, berakar serabut, batang tidak berkambium sehingga tidak tumbuh membesar, bentuk tulang daun sejajar atau melengkung. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatannya 3. Sedangkan dikotil ini katilodonnya berjumlah 2, berakar tunggal, batang berkambium sehingga dapat tumbuh membesar, bentuk tulang daun menyirip atau menjari. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 2, 4, dan 5. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, monokotil dan dikotil ini memiliki perbedaan morfologi akar, batang, daun, jumlah mahkota, bunga, dan biji. Namun, apakah perbedaan tersebut sudah kita terlihat sejak dalam proses perkecambahannya? Jadi, kita sudah sebelumnya kita sudah lihat untuk menambah wawasan, memang kita harus melakukan kegiatan yang mana monokotil, yang mana dikotil. Nah, sekarang yang kelompok Animalia. Animalia merupakan sebuah sebutan untuk dunia hewan. Kingdom Animalia memiliki ciri-ciri antara lain bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel, bersel banyak, multiseluler, bersifat heterotrof, dan tidak memiliki dinding sel. Kingdom Animalia terdiri atas hewan invertebrata dan vertebrata. Untuk lebih memahami tentang klasifikasi hewan invertebrata dan vertebrata, kita simak di bawah. Yang sekarang satu dulu, invertebrata. Invertebrata ini juga sering disebut ya, Avertebrata, atas hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Struktur tubuh hewan invertebrata masih sangat sederhana. Adapun klasifikasi hewan invertebrata dapat dilihat dalam tabel berikut. Kalian simak. Itu ada yang pertama Porifera, 2 Coelentersia cresta, 3 Platymintes, 4 Nematerintes, 5 Annelida, 6 Molusa, 7 Echiroda mata, 8 Arthropoda. Jadi tolong kalian simak perlahan-lahan dari tabel di
bagat tadi, yaitu tabel 25, kamu sudah akan mengetahui nanti hewan vertebrata dibedakan menjadi 8 kelompok. Salah satunya adalah arthropoda. Ini sering kita jumpai di lingkungan sekitar, misalnya semut, lebah, dan luwing. Yaitu bagaimana sebenarnya klasifikasi dari arthropoda, apa dasar pengelompokan tersebut. Untuk mengetahui jawabannya, memang kita harus mengelompokkan lagi bagian-bagian daripada ciri tersebut. Nah sekalian, kita lanjutkan sekarang 2, yaitu vertebrata. Vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok. A. Pisces. Anggota kelompok Pisces ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berdarah dingin. Suhu tubuh berubah-ubah sesuai dengan lingkungan. 2. Bernapas menggunakan insang. 3. Badan bersisik atau berlendir. 4. Berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilasi eksternal. 5. Hidup di perairan dan memiliki alat gerak berupa sirip. Contoh, ikan pari. D. Amfibia atau amfibi. Anggotanya dan ciri-cirinya kita lihat di bawah. 1. Berdarah dingin. 2. Hewan dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan kulit, serta hewan muda bernapas menggunakan insang. 3. Berkulit lembab. 4. Berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi eksternal. 5. Hidup di darat dan di air serta memiliki alat gerak berupa kaki. Contohnya salamander, salamandra. Ya. C. Reptilia atau reptil. Anggota kelompok reptil ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berdarah dingin. 2. Bernapas menggunakan paru-paru. 3. Kulit bersisik dan kering atau berkerapak. 4. Berkembang biak dengan cara bertelur. Beberapa diantaranya berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, dan mengalami fertilisasi internal. 5. Hidup di darat atau di air serta memiliki alat gerak berupa kaki atau otot perut. Contoh, iguana. D. Aves, burung. Aves ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berdarah panas. Suhu tubuhnya tidak tergantung pada perubahan suhu di lingkungan. 2. Bernapas menggunakan paru-paru. 3. Tubuhnya dilindungi oleh bulu. 4. Memiliki paru. 5. Berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi internal. 6. Hidup di darat dan memiliki alat gerak berupa kaki dan sayap. Contoh, angsa. C. Mamalia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berdarah panas, suhu tubuhnya tidak tergantung pada perubahan suhu di lingkungan. 2. Bernapas menggunakan paru-paru. 3. Tubuhnya ditumbuhi rambut dan dilengkapi dengan kelenjar keringat. 4. Umumnya berkembang biak dengan cara melahirkan dan mengalami fertilisasi internal. 5. Hidup di darat atau di air dan memiliki alat gerak berupa kaki atau sirip. 6. Memiliki kelenjar susu. Contoh, gajah. Kalau kalian sudah mengklasifikasikan hewan vertebrata dan hewan vertebrata diklasifikasikan, ini kita sudah memiliki tahu ciri-cirinya, kita akan mengasah kemampuan kita, jadi dapat kita membedakannya. Yang bab 2 kita selesaikan tadi. Kita nanti uji kompetensinya kalian kerjakan di rumah dengan kertas lembar. Sekarang kita lanjutkan ke bab 3, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Apa sih mempelajari klasifikasi materi dan perubahannya? Tujuannya
Yang pertama, kalian mampu menentukan sifat materi berdasarkan wujudnya dengan benar setelah melakukan percobaan dan diskusi. 2, kalian mampu mengidentifikasi perubahan wujud materi dengan benar setelah melakukan percobaan. 3, kalian mampu menjelaskan perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen dengan tepat setelah melakukan percobaan. 4, kalian mampu membedakan larutan asam, basa, dan netral menggunakan indikator dengan tepat setelah melakukan percobaan. 5, kalian mampu menerapkan metode pemisahan campuran sesuai jenis komponen penyusunan campuran dengan tepat setelah melakukan percobaan. 6, kalian mampu membandingkan perubahan fisik dan perubahan kimia materi dengan benar setelah melakukan diskusi. 7, kalian mampu mengidentifikasi reaksi kimia berdasarkan ciri-ciri dengan tepat setelah melakukan percobaan. Oke, kita mulai bab 3 ini. Kita tahu efek samping efek asap sering kita temukan di panggung pertunjukan musik atau pentas drama. Tahukah kamu dari mana asap tersebut berasal? Efek asap berasal dari alat yang bernama smoke machine. Jadi bagaimana alat tersebut dapat mengeluarkan asap? Smoke machine ini menggunakan bahan es kering. Es kering merupakan gas karbon dioksida CO2 yang dipadatkan pada suhu dingin. Pada suhu ruang es kering tidak mencair tetapi berubah menjadi gas. Gas inilah yang memberikan efek asap di panggung. Ya, ini bagaimana menurutmu perubahan wujud zat apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Mari nanti karbon dioksida tersebut ini akan kita pelajari selanjutnya. Kita cari, akan kita temukan. Ada gambar di bawah ya, efek asap pada panggung pertunjukan musik atau drama. Setiap hari terjadi perubahan materi di sekitar kita. Bahkan kita memanfaatkan perubahan materi tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Salah satunya penggunaan es krim untuk menghasilkan efek asap di panggung. Perubahan wujud yang menjadi yaitu dari padat menjadi gas atau disebut dengan menyublim. Nah, perubahan wujud tersebut dipengaruhi oleh jenis dan sifat materi. Apa yang dimaksud dengan materi? Akan kita simak nanti selanjutnya pada pelajaran ini. Sekarang kita mengelompokkan terlebih dahulu. Ada banyak sekali materi di sekitar kita. Untuk mempermudah mempelajarinya, kita klasifikasikan terlebih dahulu. Secara umum materi di alam digolongkan menjadi 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Saya ulang, padat, cair, dan gas. Nah, bagaimana sifatnya dari ketiga benda tersebut? Kita lihat atau kita kenali dulu sifat zat padat, cair, dan gas pada di bawah tersebut. Kita lanjutkan dulu ya, tugasnya kalian simak bersama. Materi 1. Semua benda tersusun atas materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Saya ulang sekali lagi. Semua benda tersusun atas materi. Nah, materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Materi-materi tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya, yaitu persamaan dan perbedaan sifatnya. Jadi, setiap benda memiliki karakteristik tersendiri, tergantung dari sifat materinya, penyusunnya sendiri. Langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk mengklasifikasikan benda tersebut dan sifatnya kita lihat di sini.
mengamati karakteristik benda. B. Mencatat persamaan dan perbedaan sifat tiap-tiap benda. C. Memasukkan benda-benda yang mempunyai persamaan sifat dalam satu kelompok. D. Memberi nama sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Para ilmuwan mengklasifikasikan materi agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. A. Karakteristik benda berdasarkan wujudnya. Nah, berdasarkan wujudnya, benda diklasifikasikan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas yang tadi di awal sudah kita sebutkan. Benda padat. Benda padat mempunyai sifat bentuk dan volumenya tetap. Maksudnya bentuk benda padat tetap dikarenakan partikel-partikel dalam benda padat saling berdekatan, tersusun teratur dan mempunyai gaya tarik antara partikel yang sangat kuat. Volumenya tetap dikarenakan partikel dalam benda padat hanya dapat bergerak dan berputar pada kedudukannya saja. Sebagai contoh, kayu yang tidak berubah bentuk dan volume selama tidak mendapatkan perlakuan apapun. Ada contoh ya, kayu di lemari, di meja, dan lain sebagainya. 2. Benda cair. Benda cair adalah benda yang mempunyai volume tetap, tetapi bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Dilihat dari susunan molekul dan ikatan antar molekulnya, benda cair mempunyai susunan molekul kurang teratur dan jarak antara molekulnya renggang. Akibatnya gaya tarik-menarik antar molekul benda cair relatif lebih rendah dibandingkan dengan benda padat. Oleh karena itu, benda cair dapat berubah bentuk tetapi volumenya tidak berubah. Kita perhatikan sifat minyak goreng di rumah kamu ya. Minyak goreng. Nah, itu jadi contohnya. 3. Gas, benda gas. Benda gas mempunyai sifat bentuk dan volume berubah-ubah bentuknya. Dikarenakan partikel-partikel dalam benda gas berjauhan, tersusun tidak teratur dan gaya tarik antar partikel sangat lemah. Volumenya berubah-ubah dikarenakan partikel padat zat gas dapat bergerak bebas meninggalkan kelompoknya. Salah satu contoh benda gas adalah asap. Struktur molekul